Alright, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Untuk membuka video ini, izinkan gue untuk memberikan sepatah dua patah kata yang susun menjadi kalimat yang bermanfaat. Anjir. Ucapan gue udah kayak omongan gue udah kayak bapak-bapak kepala sekolah anjir. Alright, saya ikuti video kali ini. Gue mau bahas tools yang kemarin gue janjiin bakal gue bahas. Saya ikuti video kali ini. Alright, kita lanjut lagi. Kita bersabar, gue setel lagu dulu. Ulang lagi lagu ini. I See Stars, ini lagu zaman gue SMA boy. Mengenang masa-masa SMA, lagu-lagu yang lagi hype di masa itu ya, pada saat itu. Oke, jadi gue belum menyampaikan sepatah dua patah kata gue ya. Jadi sepatah dua patah kata yang mau gue sampaikan itu adalah bumi ini selalu berputar ya boy, ya kan? Dan kita manusia juga ikut berputar. Maksud gue, bumi berputar, isinya juga berputar. Gak usah terlalu spesifik ke manusia. Manusia berputar ngapain? Bumi berputar, isinya pun ikut berputar. Ya kan? Kita ambil contoh yang paling bisa terlihat adalah ekonomi. Ekonomi selalu berputar, ya kan? Ekonomi lo juga selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ekonomi dunia juga berputar. Ekonomi Indonesia juga berputar, ya kan? Sekarang minyak goreng, minyak makan lagi naik, BBM naik, Pertalite naik, Pertamax naik, ya kan? Semua terguncang ekonominya. Yoi. Begitupun dengan dunia perinternetan, dunia blog. Yoi. Karena kan ini gue mau ngebahas tools yang mengarah atau tools yang bisa gue katakan menghasilkan traffic organik itu kan untuk blog. Jadi yang kita bahas di konten kali ini adalah blog. Seperti yang gue katakan tadi, blog juga tuh berputar boy. Isinya di dalam dunia internet, di ranah-ranah website, blog itu selalu berputar. Ada pendatang baru, silih berganti ya kan, blogger-blogger baru lo yang baru masuk ke dunia blog, nyoba peruntungan di dunia blog, ngebuat blog baru ya kan. Pendatang baru datang, pendatang lama meninggal atau pensiun, kita nggak ada yang tahu. Ya, selalu berputar. Dan banyak banget cara-cara yang terus silih berganti datang. Gimana caranya untuk membuat blog kita itu menjadi prioritas utama si Google untuk ditampilkan untuk para pencari-pencari atau traffic yang datang mencari kata kunci apa. Banyak kan blog-blog yang katakanlah ngebuat artikel tentang tutorial komputer, alangkah banyak. Nah itu silih berganti tuh, mereka ganti-gantian rebut-rebutan posisi di mata Google yang terbaik dan menjadi blog yang dipilih oleh Google untuk pertama kali ditayangkan pertama ke mata para traffic yang mencari tutorial tentang komputer. Seperti itu. Dan tools ini ada kaitannya dengan yang gue sebutin tadi. So, kita lanjut. Bumi berputar, isi dalam bumi berputar, dunia perinternetan berputar, dunia website selalu berputar. Berarti kita juga terus memutar otak untuk ya terus bisa bersaing lah ya, biar kita tuh bisa dapat apa ya, peringkat pertama lah. Gak usah muluk-muluk peringkat pertama di dunia, aduh boy, kejauhan. Peringkat pertama di kata kunci yang kita mainkan di website atau blog kita itu udah sangat luar biasa luar biasa pencapaian yang sangat luar biasa. luar biasa pokoknya. Nah ini toolsnya, website auto traffic generator ultimate. Udah ganti nama sebenarnya. Jadi tools ini dia, kita lihat ya. Ini dia. Hello everyone, we added singkatan dari website auto traffic bla bla tadi ke torpedo traffic. Waduh, torpedo. Rudal. Kita cek. Alright, ini toolsnya. Jadi tools ini kan gue buatin short video kemarin ya. Ini tools yang ngebantu dapetin traffic gitu ya. Dan banyak yang nanya, bang ini download di mana segala macam. Ini nggak download, ini berbayar. Jadi gue beli. Memang gue sekarang lagi seneng banget beli tools aneh-aneh boy. Entah itu di Shopee, entah itu di Tokopedia, entah itu di Ads ID, di forum-forum Ads ID, di forum-forum para blogger lah. Gue beli tools aneh-aneh gitu. Dan termasuk ini ya, yang menurut gue
pengen ngejelasin tools ini biar mungkin lo tertarik ya. Siapa tahu lo tertarik, lo bisa ikut beli juga gitu ya. Ya terserah lo gitu. Tapi isi dari tools yang sudah gue beli ini pengen gue buatin konten. Biar gue nih ada konten tambahan boy. Karena gue pusing mau buat konten apa. Oh iya, gue berpikir gue beli tools-tools yang aneh-aneh itu dan gue jadiin konten seperti itu. Tools aneh-aneh. So singkatnya, tools ini itu bakal ngebantu blog kita mendapatkan apa ya? Itu namanya nilai yang baik di mata Google. Ya, ini lo garis bawahi dulu. Yang paling penting dari tools ini, membuat blog kita mendapatkan nilai yang baik di mata Google. Nilai yang baik di mata Google itu seperti apa? Yang gue sebutin di awal tadi, bahwa di dunia perinternetan itu selalu berputar website blog, ya kan? Silih berganti saingan para blogger menempatkan blognya itu di mata Google. Maksud gue menempatkan blognya itu di Google tuh nomor 1 paling atas di page 1-nya Google. Yoi, tujuan semua blogger tuh ngebuat blognya tuh ada di page 1-nya Google. Itu tujuan yang paling dicari. Karena apa? Orang mencari tutorial merakit PC gaming, dicari tuh di Google. Muncul banyak website, banyak artikel, ya kan? Nah itu tempat paling pertama itu yang paling pasti diklik sama para traffic. Gak mungkin di orang nyekrol. Apalagi orang yang males kayak gue nyekrol, yang muncul paling pertama ya itu yang gue klik, ya kan? Tips merakit PC gaming muncul nih pertama, langsung gue klik boy, ya kan? Bohong lo kalau nggak kayak gitu. Masa lo udah oke, lo cari ini terus lo, aduh, mana ya, gue ke nomor 10 deh gitu. Cari di nomor 10A gitu. Ngapain gitu. Ya pasti ada aja, tapi pasti yang paling sering terjadi itu yang muncul di angka pertama kan. Ini mana sih nomor 1 tadi? Oh ini nomor 1 deh. Pasti yang muncul di angka pertama tadi gitu kan. Kita langsung cari ini, muncul pertama ini, langsung kita klik. Kebanyakan orang pasti seperti itu, makanya kebanyakan para blogger, ya lo semua atau gue, ya ini tujuan pertama kita atau tujuan utama kita menjadikan blog kita tuh ada di page 1-nya Google, seperti itu. Itu lo garis bawahi dulu. Oke, udah lo garis bawahi ya. Bentar lagi kita bakal masuk ke toolsnya, tapi sebelumnya ini ada gue tunjukin dulu harga atau ya bisa lo lihat lah ya. Harga dari tools tersebut ada yang free untuk demo, gue yang di sini yang best choice ini. Kalau untuk yang demo lo bisa coba-coba kan cari tahu apa itu kegunaan dari tools ini, tapi manfaatnya nggak banyak, nggak lengkap ya. Di sini nggak ada organic traffic, nggak ada referral traffic, campaign traffic, keyword support, bla bla. Di sini ada yang gue pilih ya. So kita masuk ke toolsnya. Nah tadi ya sudah lo garis bawahi ya. Tujuan kebanyakan para blogger tuh menempatkan blognya ada di page 1-nya Google, mendapatkan peringkat pertama di matanya Google, di kata kunci yang mereka mainkan, di kata kunci yang mereka buat, di kata kunci yang mereka pilih, seperti itu. Dan tools ini pada intinya meningkatkan skor atau nilai dari SERPs website lo, SERPs kalau disingkat atau diartikan itu singkatan dari Search Engine Result Page, SERPs ya, Search Engine Result Page gitu. Jadi kenapa gua tertarik untuk ngebahas tools ini? Yaitu tadi, ini bisa ngebantu yang kita garis bawahi tadi, blog kita bisa kemungkinan dapat posisi pertama di page 1-nya Google, seperti itu ya, karena meningkatkan skor dari SERPs kita tadi, Search Engine Result Page gitu. Oke, gue nemuin artikel yang bagus yang ngebahas SERP itu tadi atau SERP tadi itu ya, Search Engine Result Page. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, SERP itu adalah hasil dari halaman pencarian. Maka secara lengkap, SERP atau SERP adalah halaman web yang disajikan kepada pengguna ketika mencari kata kunci atau keyword. Sesuai yang gue sebutin tadi, yang kita garis bawahi bahwa semua para blogger itu ingin website blog kontennya itu ada di halaman Google dan ada di halaman pertama Google. Tapi untuk masuk ke halaman Google kita butuh yang namanya
SERP itu tadi ya, atau Search Engine Result Page. Jadi intinya seperti ini. Tadi kan gue bilang artikel dengan kata kunci tips merakit PC gaming. Berarti kata kuncinya adalah PC gaming, ya kan? PC gaming. Nah, kita ngebuat artikel PC gaming. Gimana caranya biar artikel kita tuh masuk di kata kunci PC gaming itu? Kita sudah membuat artikel PC gaming. Dan gimana caranya artikel kita tadi masuk di kata kunci PC gaming? Alangkah banyak boy di dunia ini yang kayak gue bilang tadi kan, silih berganti, berputar terus, blogger baru masuk, blogger lama pensiun, blogger baru masuk lagi, membuat kata kunci yang sama, artikel yang sama tentang PC gaming gitu ya. Banyak banget, dan kita bersaing untuk bisa masuk ke sana. Bersaing untuk bisa memasukkan artikel kita yang ngebahas PC gaming tuh masuk ke kata kunci PC gaming. Ya kan? Nah, itu kenapa SERP itu penting, dan di sini ada kaitannya antara SEO dan SERP. SEO, Search Engine Optimize, kita mengoptimasi kualitas blog kita agar muncul di SERP, mendapatkan skor yang baik untuk SERP website blog kita agar semua konten yang ada di artikel, konten yang ada di blog kita itu bisa muncul di pencarian, ya kan? Search Engine Result Page muncul nih di halamannya Google, apalagi bisa muncul di page 1-nya Google, halaman pertamanya Google. Wah, itu sangat luar biasa. Dan itu semuanya ada kaitannya tentang SEO dan SERP gitu ya, bla bla bla. Dan tools ini ngebantu itu menjadi mudah. Karena tools ini tujuannya itu membantu SERP dari blog dan website lo. Dan banyak banget konten-konten yang ada di tools ini yang mau gue bahas ya. Kita lanjut, gue ganti lagu dulu. Oke. Yang paling menarik dari tools ini ya, sorry, gue ubah dulu backgroundnya. Tools ini selain dari membantu kualitas web blog kita di mata Google di SERP tadi, Search Engine Result Page tadi, itu di sini ada yang namanya bounce rate. Kalau lo yang nggak tahu bounce rate gitu ya, bounce rate itu adalah pantulan. Mungkin lo para pemain blog yang sudah lama udah tahu lah ya bounce rate itu apa gitu ya. Dan buat yang baru pengen terjun ke dunia blog, bounce rate itu penting banget untuk lo perhatikan gitu ya, sangat penting karena ini ada kaitannya dengan SEO juga gitu ya. Dan tadi di artikel tadi kita baca bahwa SEO dan SERP itu berkaitan, berarti ya ini sama pentingnya si bounce rate ini gitu ya. Karena gini, bounce rate itu semakin rendah skor dari bounce rate di blog atau website kita itu semakin bagus. Kebalik ya, kebanyakan orang-orang nyari skor semakin tinggi itu yang makin juara, makin good gitu ya. Ini tapi kita harus mencari skor semakin rendah gitu ya. Jadi bounce rate atau pantulan itu adalah traffic yang berkunjung ke blog lo. Mau itu berkunjung ke blog lo secara keseluruhan atau ke satu page atau ke satu artikel yang ada di blog lo gitu ya. Semakin lama traffic itu berada di website lo atau di blog lo, semakin bagus, semakin rendah itu, semakin turun tuh skor dari bounce rate lo. Tapi kalau misalkan katakanlah gue mengunjungi blog atau website lo dan cuma sekitaran 1-10 detik terus gue leave, gue pergi, gue exit, gue silang blog lo dari browser gue kayak gini, gue silang gini, selesai gitu ya. Nah, itu semakin buruk untuk skor di blog atau website lo. Angka atau skor bounce rate lo makin tinggi. Itu yang harus dihindari. Nah, di sini ada nih, dimana di tools ini ngebantu biar bounce rate itu menurun. Jadi kita pilih, misalkan kalau misalkan bounce rate kita tinggi, kita pilih yang min agar gimana caranya biar skor dari bounce rate itu diturunin gitu ya. Jangan tinggi-tinggi boy gitu, bahaya nanti skor blog gue jelek gitu ya SEO-nya. Karena gue baca di sini ya, nih. Nah ini ya. For example, if your website is getting higher bounce rate, using min bounce rate option can quickly lower the bounce rate. Jadi gini, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau misalkan skor bounce rate lo tuh tinggi, lo bisa pilih ini untuk memperrendah skor bounce rate dari blog atau website lo. Dimana kita bisa melihat skor dari bounce rate blog atau website kita, lo main ke Google Analytics, dimana lo sudah mendaftarkan blog lo di Google Analytics. Lo cek tuh analisa dari bounce rate lo, berapa skornya, dan bisa kita turunkan. Itu membantu
skor dari blog website kita semakin bagus, SEO berjalan ya kan, kita optimasi. Nah ini bisa berdampak dari SEO yang kita jalankan di blog website kita berkaitan dengan SERP. Akhirnya blog dan website kita muncul di halaman pencarian seperti itu kan. Dan apa lagi? Gue jelasin ya. Tadi bounce rate udah, di sini ada pilihannya. Kita mau traffic tipe direct atau organik, bisa kita pilih di sini. Terus kita pilih search engine-nya banyak, ada Google, Yahoo, Bing, Yandex, bla bla bla, kita pilih Google. Terus keywords-nya apa, bla 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 seperti apa. Oke, kita buatkan contohnya. Di sini gue udah siapin blogger baru ya, di email baru. Jadi di sini gue bakal pilih judul dari blog ini. Judulnya Aku Benci Hidup. Berikutnya, ya Tuhan, sudikah Engkau memberikan aku istri yang kaya raya. Jadi domainnya, ya Tuhan, sudikah Engkau memberikan aku istri yang kaya raya. Yoi, biar kita nggak pusing nyari nafkah ya. Alamat blog ini kenapa nggak valid didukung? Oke, sorry. Aduh. Aku, kamu, mereka. 121212. Ngasal aja ya, nggak apa deh. Oke, jadi alamat domainnya aku mereka 121212.blogspot.com. Oke, berikutnya. Nama tampilannya admin. Selesai. Oke, gue hidupin rokok dulu. Oke, kita sudah siapin tadi ya blognya. Dan kita buatin contoh lagi, contoh artikel maksud gue. Kita buatkan lagi satu contoh artikel dulu. Jajal. Alright. Jajal. Oke, kita publikasikan. Kamu masih? Jadi artikel sini udah kita publikasikan, tapi jelas artikel ini nggak mungkin muncul di pencarian Google ya, karena kan belum gue indeks di Google Search Console juga, dan ya gimana caranya dia bisa muncul di SERP? Nah ini dibantu sama tools ini. Nah itulah gunanya tools ini ya. So, sekarang kita copy dulu link dari artikel ini, copy, terus kita kembali ke tools ini, lalu kita copy link yang sudah kita ambil tadi di sini. Nah ini dia keywordnya, karena tadi gue juga cuma contoh ya, gue kasih keywordnya contoh juga jajal gitu ya, mengikuti judul saja seperti itu. Nanti kalau misalkan lo udah beli tools ini, terus lo kata kunci dari artikel lo tentang PC gaming, ya lo tulis di keyword lo PC gaming, PC Nvidia, AMD, RTX sekian Ti, gitu kan ya, basing lo lah gitu ya. Dan kita add. Oke, sudah masuk. Ini URL-nya, ini websitenya, traffic tipenya organik, bukan direct, terus traffic search-nya Google, keywordnya jajal. Alright, setelah itu kita ke sini dulu. Nah, untuk di geolocation ini misalkan lo mau mengarahkan traffic lo tuh dari mana, mau dari Amerika Serikat atau Kanada atau mana, tapi lo harus mencari proxy IP-nya, kan banyak tuh gratis di Google, banyak, tinggal lo cari aja. Kalau misalkan lo mau ngerubah ini ke Amerika, lo pilih dulu centang atau lo klik kolom enable proxy, terus lo cari proxy-nya seperti apa, ya kan? Biasanya kan seperti ini sih, titik bla 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 bla, kepanjangan. Titik bla bla bla, terus mana ini, biasanya kan seperti ini contoh ya, kita add invalid proxy ya, formatnya emang salah ya, karena kan cuma contoh ya, contohnya kan seperti ini. Tadi karena kita nggak pengen ngarahin ini ke luar negeri, gue cuma pengen mengarahkan dari Indonesia saja, jadi ini nggak usah diadain ya, jadi nggak perlu. Ke platform dulu. Di platform ini gunanya lo milih dari mana sumber traffic itu muncul atau datang. Google Chrome,
pilih Windows, ini versi terbarunya Windows 10 add. Terus Google Chrome dari Android versi OS yang ke-10, ini versi browser versinya yang terbaru. Terus apa lagi biasanya yang ada di Android? UC browser, Windows Phone, Android juga bisa add. Mozilla Firefox biasanya nggak ada di Windows, biasanya nggak ada di Android, pasti ada di PC ya. Gue juga nggak tahu, pasti ada lah ya. Maksud gue jarang gitu penggunanya. Pasti kalau di Android mah pakainya mentok-mentok Google Chrome kan. Microsoft Edge, Windows. Alright, setelah itu setting. Setting ini adalah untuk mengatur jumlah traffic yang datang ya. Kita coba dulu biar nggak lama-lama, 20 dulu. Oke, pilih engine yang satu. User random proxy ini berarti proxy-nya bakal random, nggak semuanya di Indonesia. Makanya tadi gue bilang nggak perlu kita arahin secara spesifik gitu ya. Oke, kita langsung ke run and kita start. Pilih yang now, jadwalnya sekarang, ngapain besok. Start. Oke, sudah berjalan ya. Max spec traffic, sub total traffic 20 bla 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 gitu. Random session traffic 1, new sesi, current page bla 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 bla, traffic 2 bla bla bla, seperti itu. Kita tunggu dulu. Oke, udah selesai ya. Statusnya udah stop. Nih. Dan kita ke blognya. Sudah gua refresh dan trafficnya sudah ada di sini. Tadi kita buat di 20 ya. Bisa pas gitu kan. And ya, kita lihat. Ini dia trafficnya. Kita lihat lebih lanjut. Sumbernya dari Google, karena tadi kita pilih search-nya dari Google. Terus platformnya tadi juga jelas ya, kita pilih Chrome, UC browser, sama Firefox. Sesuai Android 10 gitu ya. Dan lokasinya totalnya semua di Indonesia. Walaupun tadi kita sudah pilih random proxy ya, namanya juga random gitu. Mau dibuatnya Indonesia semua ya silakan saja, namanya juga random gitu ya. Nah, inilah kegunaan dari tools tersebut, mendatangkan traffic ya, untuk membantu web atau blog kita itu masuk ke search-nya Google, search engine result page-nya Google. Sebenarnya banyak banget sih konten-konten yang ada di tools ini, tapi gue nggak bisa ngejelasin semua karena bakal memakan banyak waktu banget ya. Pasti, karena ini harus dijelasin satu-satu biar lo paham, dan ini bukan kelas untuk ngebahas tools ini ya. Ini juga bukan tools gue gitu kan. Gue cuma menggambarkan isi dari tools ini. Buat lo mungkin tertarik, lo cari tahu dulu nih di websitenya mereka, lo baca-baca. Terus kalau misalkan lo mau ngebeli ya silakan gitu kan. So, mungkin segitu dulu video untuk ngebahas tools ini singkatnya gitu ya. Dan nanti kedepannya gue buatin konten lagi untuk tools ini, gimana hasilnya setelah gue gunain sering-sering terus nih, gue gunain secara sering nih si tool ini, gimana dampaknya ke blog gue nanti. So, thank you banget.